Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Salifati Salma dengan NIM 24314118 dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua dari landasan pemikiran. Oke, masuk yang pertama ada landasan filosofis. Dari landasan filosofis itu, pendidikan merupakan proses sadar dan tercerna untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik aspek intelektual, emosional, sosial, moral, maupun spiritual. Hakikat pendidikan tak hanya berfokus pada pencapaian nilai akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Selanjutnya ada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran ini menerangkan bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Yang kedua, menghargai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, memberikan ruang kebebasan yang bertanggung jawab. Dari pembelajaran ini, pembelajaran mendalam hadir sebagai pembelajaran yang pertama, memanusiakan peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Dan yang ketiga, mengembangkan kesadaran belajar, bukan sekedar kepatuhan. Selanjutnya ada landasan pedagogis. Proses pembelajaran yang efektif merupakan pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam setiap tahap kegiatan belajar. Pembelajaran tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi bersifat interaktif melalui komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik maupun antar peserta didik. Selain itu, pembelajaran harus kontekstual, yaitu mengaitkan materi dengan situasi nyata yang dekat dengan kehidupan peserta didik, sehingga apa yang dipelajari terasa bermakna. Pembelajaran yang efektif juga berorientasi pada pemahaman konsep, bukan sekedar menghafal informasi. Pembelajaran mendalam menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif dan dalam membangun pengetahuan sendiri, bukan sebagai objek yang hanya menerima informasi dari guru. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, sebagai pembimbing yang mengarahkan proses berpikir peserta didik serta sebagai pendamping yang membantu peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Melalui pembelajaran mendalam, peserta didik didorong untuk berani bertanya, menggali informasi, dan merefleksikan pengalamannya belajarnya agar mampu memahami apa yang telah dipelajari, bagaimana cara belajar yang dilakukan, dan bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan ini menghadiri pembelajaran yang hanya berorientasi pada hafalan dan pencapaian nilai tes mata, tetapi lebih menekankan pada pemahaman, proses, dan pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya ada landasan teoris. Jadi landasan teoris ini pembelajaran mendalam didukung oleh teori kontekstivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif dari guru, melainkan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman belajar yang di dalamnya peserta didik mengkonstruksi pemahamannya sendiri dengan mengaitkan informasi baru dengan pengalaman pengetahuan sebelumnya, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna dan tahan lama. Selain itu, pembelajaran mendalam sejalan dengan teori belajar bermakna yang dikemukakan oleh Asubel yang menekankan pentingnya mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki peserta didik. Ketika materi pembelajaran dikaitkan dengan pengetahuan awal peserta didik, proses belajar menjadi lebih mudah dipahami dan tidak sekedar dihafalkan. Pembelajaran mendalam juga didukung oleh teori experiential learning dari Holt yang menyatakan bahwa belajar yang efektif terjadi melalui pengalaman langsung yang kemudian diikuti oleh dengan peserta proses refleksi. Melalui pengalaman tersebut, peserta didik dapat memahami konsep secara lebih nyata, mengevaluasi pemahamannya, dan mengembangkan secara berpikir yang mendalam. Dengan demikian, pembelajaran mendalam menekankan pemahaman konsep secara mendalam, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta kemampuan menerapkan pengetahuan dalam berbagai situasi kehidupan nyata. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk tidak hanya mengetahui satu konsep, tetapi juga memahami makna dan manfaatnya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam pendidikan menegaskan bahwa pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk membentuk manusia yang mampu hidup bermasyarakat serta memiliki kesiapan dalam menghadapi perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dan kompleks. Melalui pendidikan, peserta didik dibekali kemampuan untuk beradaptasi, berinteraksi, dan berkontribusi secara positif di tengah kehidupan sosial yang terus berkembang. Peserta didik hidup dalam lingkungan masyarakat yang beragam secara budaya, bersifat dinamis, serta sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Kondisi tersebut menurut proses pembelajaran yang tidak terlepas dari realitas sosial peserta didik agar pembelajaran mampu menjawab kebutuhan zaman dan tantangan kehidupan nyata. Pembelajaran mendalam membantu peserta didik memahami realitas sosial di sekitarnya melalui kegiatan belajar yang kontekstual dan bermakna. Melalui pendekatan ini, peserta didik didorong untuk mengembangkan empati dan kepedulian sosial serta menumbuhkan sikap toleransi dan semangat gotong royong.
Oleh karena itu, pembelajaran ini dikaitkan dengan konteks kehidupan yang nyata sehingga peserta didik tidak hanya memahami materi secara teoritis tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada landasan psikologis. Dari landasan psikologis ini, pembelajaran menegaskan bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi kecepatan belajar, gaya belajar, maupun minat dan bakat yang dimilikinya. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dan perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran agar setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pembelajaran mendalam memperlihatkan tahap perkembangan peserta didik serta kebutuhan emosional dan sosialnya. Proses pembagian dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung, sehingga peserta didik merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Selain itu, pembelajaran ini juga mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik, yaitu dorongan belajar yang berasal dari kesadaran dan keinginan peserta didik sendiri, bukan semata-mata hanya karena tuntutan nilai atau hukuman. Melalui pembelajaran yang mendalam, peserta didik didorong untuk memahami proses belajarnya sendiri, mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta mengembangkan rasa kepercayaan diri dalam belajar. Peserta didik juga dilatih untuk bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya, sehingga mampu menjadi pembelajar yang mandiri, reflektif, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada landasan Yudiris. Landasan Yudiris pembelajaran mendalam didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa penyelenggaraan pendidikan harus diarahkan pada peningkatan kualitas proses dan hasil belajar didik. Selanjutnya, undang-undang tersebut nomor tahun 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik secara utuh. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 menekankan bahwa proses pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif, interpretatif, menyenangkan, dan mampu memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Pembentukan pembelajaran mendalam jalan dengan ketentuan tersebut karena menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif, memberikan pengalaman belajar yang bermakna, serta mendorong keterlibatan dan refleksi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran mendalam selaras dengan kebijakan pemerintah pendidikan nasional dan implementasi kurikulum merdeka yang berorientasi pada penguatan kualitas pembelajaran dan pengembangan karakter peserta didik. Masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah landasan pemikiran ini menjadi dasar penerapan pembelajaran mendalam dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan ini diharapkan kualitas proses belajar meningkat, peserta didik memiliki karakter yang kuat, serta mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.